Anak merupakan makhluk kecil yang mempunyai banyak bakat yang masih perlu untuk diasah. Mereka mempunyai karakter yang unik dan khas. Mereka selalu aktif dan energik. Mereka memiliki sifat egosentris yang tinggi dan rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap sesuatu yang telah mereka lihat ataupun mereka dengar. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada masa anak usia dini terjadi begitu cepat dan sangat mudah untuk diberikan stimulus. Masa ini adalah masa emas yang pasti akan terlewati oleh setiap manusia dalam fase kehidupannya, dan hanya akan berlangsung satu kali. Maka dari itu, masa ini menjadi masa yang sangat penting untuk diperhatikan, sehingga lembaga pendidikan anak usia dini memiliki tugas dalam mempertanggungjawabkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal, yaitu dengan cara memberikan stimulus yang dapat mengembangkan perkembangan anak. Namun pada kenyataannya, dalam memberikan rangsangan yang dapat membantu perkembangan pada anak, tidak semuanya akan semudah seperti apa yang kita bayangkan. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, misalnya adanya kelainan fisik yang dimiliki oleh anak. Hal tersebut bisa menjadi salah satu hambatan yang dapat membuat proses-proses perkembangan anak menjadi terlambat. Bukan hanya pada motorik kasar saja, namun perkembangan yang lain pun bisa ikut menjadi terhambat, karena fisik adalah alat yang paling penting yang selalu dipakai dalam melakukan setiap kegiatan. Lembaga PAUD sangat berharap dapat berfungsi untuk pertumbuhan secara perkembangan anak melalui berbagai kegiatan yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Terdapat beberapa prinsip yang harus ada pada pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu tumbuh kembang adalah salah satu proses yang bersifat kontinu dari sejak lahir sampai dewasa. Pada umumnya, proses tumbuh kembang yang dilewati oleh anak adalah sama, namun setiap anak memiliki segi kecepatan yang berbeda dalam melewati masa perkembangannya. Proses tumbuh kembang dimulai dari atas kepala sampai di bagian bawah kaki. Misalnya, mulai dari bagian kepala, yaitu bagian wajah seperti melihat, tersenyum, lalu ke bagian anggota badan yang lainnya seperti mengangkat badan, duduk, berdiri, dan seterusnya. Maka dari itu, lembaga pendidikan anak usia dini diharapkan dapat menjadi satu tempat untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan yang dimiliki anak. Salah satunya adalah aspek perkembangan motorik. Seluruh gerakan yang dihasilkan oleh tubuh manusia dinamakan motorik. Sedangkan perkembangan motorik adalah suatu proses tumbuh kembang dari unsur kematangan serta pengaturan gerak tubuh. Perkembangan pusat motorik otak sangat mempengaruhi proses terjadinya perkembangan motorik, karena perkembangan keterampilan gerak motorik akan berjalan sesuai dengan kematangan fungsi syaraf dan otak. Maka dari itu, sebenarnya setiap gerakan yang dilakukan oleh anak sudah memiliki pola yang telah dikontrol oleh otak, jadi yang berfungsi untuk mengendalikan serta mengontrol seluruh aktivitas dan mental seseorang adalah seluruh bagian dari susunan syaraf yang ada di otak.
Masih banyak permasalahan umum dalam perkembangan keterampilan motorik yang ada pada anak usia dini pada saat ini. Berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan di PAUD Nurul Amanah, terdapat seorang anak yang kurang terampil dalam melakukan kegiatan motorik kasar. Berperilaku anak tersebut menunjukkan bahwa dia memiliki gangguan yang mengakibatkan pada perkembangan motorik kasarnya berkembang secara terlambat dan tidak sesuai dengan tahapan usianya. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi di PAUD Nurul Amanah, penelitian tentang studi kasus masalah keterlambatan perkembangan motorik kasar anak usia dini dengan tujuan untuk mengetahui jenis keterlambatan serta penyebab dan solusi penanganan dari keterlambatan perkembangan motorik kasar anak usia dini dengan penelitian yang berjudul Studi Kasus Keterlambatan Perkembangan Motorik Kasar pada Anak Usia Dini. Dalam tahapan perkembangan anak usia dini, salah satu masalah yang sering muncul adalah perkembangan motorik kasar. Jika terdapat perkembangan motorik kasar yang tidak tercapai sesuai dengan tahapan usianya, maka dapat diartikan bahwa terdapat gangguan atau kelainan pada perkembangannya. Salah satu ciri dari perkembangan yang mengalami gangguan adalah adanya penyakit yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sumsum belakang, dan sistem syaraf otak. Penyakit yang dapat menyebabkan gangguan keterlambatan pada perkembangan motorik kasar, salah satunya adalah penyakit meningitis. Penyakit meningitis merupakan penyakit infeksi selaput otak dan sumsum tulang belakang dengan manifestasi demam kaku duduk. Penelitian dilakukan di PAUD Nurul Amanah karena salah satu seorang siswa di sana mengalami keterlambatan perkembangan motorik secara keseluruhan. Subjek peneliti ini adalah seorang anak laki-laki. Penelitian ini seorang anak laki-laki yang berusia kurang lebih 6 tahun dari TKB PAUD Nurul Amanah yang bernama Zidan. Partisipan dalam penelitian ini adalah pihak dari sekolah, ketua pengelola sekolah, guru kelas, siswa yang diteliti, orang tua dari siswa, juga RT RW setempat. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penyakit yang dimiliki oleh seorang anak yang mana penyakit tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya gangguan keterlambatan pada perkembangan motorik kasar anak. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada orang tua subjek yang diteliti, nah, anak itu mempunyai penyakit epilepsi. Jadi berdasarkan dari hasil observasi yang telah dilakukan, jadi peneliti melihat bahwa keterampilan motorik kasar subjek tidak sesuai dengan perkembangan sesuai tahapan usianya. Jika dinilai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak, keterampilan motorik kasar subjek tersebut dalam kategori mulai berkembang. Nah, selain itu, memang terdapat banyak hal-hal yang membedakan subjek dengan anak-anak yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan adanya penyakit epilepsi yang diderita oleh si subjek tersebut. Adapun
Penyebab dari keterlambatan perkembangan motorik kasar yang dialami subjek adalah karena menderita penyakit epilepsi, sedangkan penanganan kasus yang dilakukan oleh orang tua subjek dalam menangani kasus yang dialami subjek adalah dengan cara pengobatan terapi.